Hai pejuang ilmu, untuk kamu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita akan kupas tuntas materi, latihan soal-soal. Yuk mulai belajar, let's start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan dibahas mengenai soal-soal latihan hukum-hukum dasar kimia. Kita ke soal yang pertama. Diketahui serbuk magnesium masanya 3 gram, berarti Mg, ditambah dengan sejumlah serbuk belerang, menghasilkan magnesium sulfida. Di sini 3 gram, di sini 7 gram. Berapakah massa dari sulfida? Sesuai dengan hukum kekekalan massa, yaitu massa sebelum reaksi akan sama dengan massa sesudah reaksi. Maka untuk menentukan massa S, kita tinggal kurangi saja 7 dikurangi 4, yaitu 3 gram. Oke, untuk soal selanjutnya, di dalam senyawa CaS, perbandingan massa Ca berbanding S adalah 5:4. Jika Ca-nya 10 gram, dan belerangnya 9 gram, maka CaS yang dihasilkan sebanyak. Nah, ini kita coba satu persatu. Jika Ca-nya yang habis bereaksi, berarti 10 berbanding 8 ya. Karena 10-nya dipakai semua, perbandingannya 5, 10 bagi 5 2, 2 kali 4 8. Ini kalau Ca yang habis. Kemudian kalau S yang habis, berarti di sini 9 bagi 4 itu 2, sekian ya. Ini sepertinya bukan jawabannya karena hasilnya desimal ya. Berarti jawabannya adalah 10 ditambah 8, yaitu 18 gram. Ya, biasanya hasilnya itu nanti berupa bilangan bulat dan sederhana. Ini merupakan hukum Proust ya, atau perbandingan tetap. Next, ke nomor 4. Ini merupakan hukum Gay-Lussac karena di sini yang ditanyakan adalah perbandingan volume gas. Berarti ini kita buat dulu persamaan reaksi setaranya. Di sini oksigennya ada 2, 4, sedangkan di sini ada 3 ya. Berarti ini harus kita samakan kiri dan kanan. Di sini 2, berarti di sini supaya jadi 1 kita kalikan dengan setengah. Kemudian supaya setengahnya hilang kita buat kali 2. SO2, 2 SO2 ditambah O2 menjadi 2 SO3. Berarti perbandingannya 2 banding 1 banding 2. Kemudian ke nomor berikutnya, ini masih tentang hukum Proust. Jika di sini Fe berbanding S adalah 7:4. Untuk menghasilkan 4,4 gram FeS. Nah, ini berarti kita butuh satu lagi, FeS. Nah, untuk mendapatkan perbandingan FeS, kita buat saja di sini 11. Kemudian ini 7 dan 4. Ya, jadi ini tinggal dijumlahkan saja, 11 dari 7 ditambah 4. Berarti untuk mencari massa Fe, yaitu 7 berbanding 11 dikali 4,4, yaitu ini coret 0,4, 2,8. Massa S 4 dibagi 11 dikali 4,4, berarti 1,6. Jadi jawabannya adalah 2,8 dan 1,6. Kemudian lanjut ke soal berikutnya. Ini merupakan soal dari hukum Dalton ya, perbandingan berganda. Yang ditanyakan adalah perbandingan massa A jika massa B-nya tetap, berarti massa B-nya dibuat tetap. Kita buat senyawa 1 dan senyawa 2. Massa A-nya 60, ini 50. Kemudian massa B-nya 40 dan 50. Supaya tetap, kita kali saja ini dengan 5, ini dengan 4, yang ini juga sama 5 dan
4. Maka perbandingan yang baru adalah 300 berbanding 200, 200 berbanding 200. Berarti ini 3 banding 2, 2 banding 2. Ya, 3 banding 2 yang E. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Gas propana dibakar sempurna dengan reaksi C3H8 ditambah O2 menjadi CO2 dan H2O. Kita setarakan, di sini kali 3, ini kali 4, berarti ini 6. 2 kali 3 6 ya, O-nya di sini 4, berarti 5. Untuk membakar sempurna setiap liter gas propana dibutuhkan gas oksigen sebanyak, berarti ini pakai perbandingan koefisien. Rumusnya, volume yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya dibagi koefisien diketahui dikali volume yang diketahui. Berarti yang diketahui adalah C3H8 ya, 1 liter 5/1 dikali 1, berarti 5 liter. Nanti kalau ditanyakan CO2 berarti 3 liter. Kalau H2O berarti 4 liter. Oke, next ke soal berikutnya. Setiap 1 liter gas nitrogen tepat habis bereaksi dengan N2 ditambah O2 membentuk oksida nitrogen. Kita belum tahu ya, NXOY. Kemudian berarti di sini 1 liter, di sini 2,5. Berarti untuk indeks X kita ambil dari jumlah N2. Untuk O2 kali 2,5 itu 5, berarti N2O5. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perbandingan massa C dan O di dalam senyawa CO adalah 3 banding 4. Untuk membentuk CO dengan massa 21 gram diperlukan sebanyak titik. Nah, ini tadi ada ya soal yang mirip. C banding O banding CO. 3 banding 4 banding 7. Berarti untuk massa C 3/7 dikali 21. 3 ini 9 gram. Kemudian untuk massa O 4/7 dikali 21. Berarti 12 gram. Jadi jawabannya adalah 9 dan 12 gram. Oke, kita ke soal berikutnya. Dari data tersebut, karbon dan oksigen memenuhi. Kita lihat di sini, ini perbandingannya berupa bilangan bulat dan sederhana, dan salah satunya dibuat tetap. Nah, kalau yang seperti ini yang dibuat tetap, berarti jawabannya adalah hukum kelipatan berganda, yaitu hukum Dalton. Oke, next ke soal berikutnya. Sebanyak 31,75 gram logam tembaga, berarti Cu. Ini reaksinya ya, 2Cu ditambah O2 jadi 2CuO. 31,75, ini 8 gram. Sesuai dengan hukum kekekalan massa, maka massa sebelum akan sama dengan massa sesudah. Berarti kita tambahkan saja. 31,75 ditambah 8 yaitu 39,75 gram. Oke, kita ke soal berikutnya. Percobaan reaksi 2C ditambah O2 menjadi 2CO. Nah, di sini ada beberapa massa atom. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, cari yang tidak bersisa. Coba kita lihat ya. 18 tambah 20, 36. Berarti ini ada yang bersisa. 12 dengan 18. Harusnya 30 ya jumlahnya. Tapi di sini 28. Berarti ada yang bersisa juga. 11,5 dan 16. Itu 27,5. Tapi di sini 24,5 berarti ada yang bersisa. 6 dan 8. Hasilnya 14. Berarti ini 6
banding 8. Tidak ada sisanya ya, 3:4. Jawabannya D. Oke, next. Terakhir ya, nomor terakhir. Logam M dengan oksigen. Nah, ini lagi-lagi adalah hukum Proust ya, hukum Dalton, kelipatan berganda. Kita buat ada senyawa 1, ada senyawa 2. Ini logam M dan O. Di sini ada juga MO. Untuk senyawa 1 ini 79,5 adalah oksidanya ya. Nih MO berarti di sini ya 79,5. O-nya 16. Berarti di sini 63. O-nya sama-sama 16, di sini 143. Berarti 127. Nah, ini sudah dibuat tetap, maka ini tinggal kita bandingkan saja. 63 banding 127, 1:2. Untuk senyawa 1 benar ya, MO. Karena 1:1. Sedangkan senyawa 2 berarti M2O. Yang B. Oke. Sekian untuk video soal-soal latihan hukum-hukum dasar kimia. Selanjutnya kalian bisa simak video soal-soal latihan untuk bab stoikiometri. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.